Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Deti Indah Kiranti dengan NIM 2000984 dari kelas 2 CPGSD. Pada video kali ini, saya akan membaca cerita pendek yang berjudul Kehidupanku, karya saya sendiri, untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di SD kelas awal. Cerita ini memberikan pelajaran kepadaku akan pentingnya berbuat baik, bertanggung jawab, dan jujur terhadap segala sesuatu yang telah kita lakukan. Halo semua, perkenalkan, namaku Ayu. Sekarang aku sudah kelas 5 SD. Aku memiliki ayah yang bernama Amir dan ibuku bernama Sinta. Aku juga mempunyai 2 orang kakak, yaitu yang pertama bernama Indra dan yang terakhir bernama Intan. Ya, aku adalah anak bungsu. Sebetulnya saat ini aku sedang merasa sangat kesepian karena aku tidak mempunyai teman bermain. Ayah dan ibuku sibuk bekerja di kantor, sedangkan kedua kakakku sibuk kuliah. Aku sangat sedih karena walaupun di rumah ada bibi yang menemaniku, tapi tetap saja aku juga ingin ada waktu bersama keluargaku untuk berbagi cerita. Suatu hari, ayah dan ibuku pulang bekerja, dan mereka menemuiku di kamar, lalu berkata, "Sayang, bagaimana dengan sekolahmu tadi?" "Seperti biasa ya, aku mengikuti semua pelajaran dengan baik dan mematuhi semua yang ibu guru katakan." "Wah, memang pintar sekali anak ayah dan ibu ini. Jadi anak yang hebat ya sayang. Ayah dan ibu yakin kamu akan menjadi anak yang kuat, mandiri, dan sukses, sehingga kamu bisa membanggakan kita semua. Ayah dan ibu sangat menyayangi kamu." "Aku juga sangat sayang ayah dan ibu," ucapku. Seperti itulah kegiatan keluargaku. Kami bisa bertemu hanya di malam hari saat aku akan tidur dan di pagi hari saat aku akan berangkat sekolah. Itu pun tetap mereka sibuk dengan urusannya masing-masing tanpa memperdulikan aku. Rasanya aku ingin cepat dewasa agar punya kesibukan seperti keluargaku dan tidak kesepian lagi. Tapi tidak apa-apa, aku kan punya banyak teman di sekolah. Jadi kesepianku saat di rumah sedikitnya bisa terobati saat aku sudah berada di sekolah. Di sekolah, aku bisa melakukan apa saja bersama teman-temanku. Tapi suatu hari, aku dan teman-teman melakukan kesalahan, yaitu merusak tanaman yang ada di sekolahku karena tak sengaja menjatuhkannya saat kita sedang asyik bermain. Waktu itu kami semua sangat takut jika dimarahi ibu guru karena rusaknya tanaman itu, sehingga kami berlari ke kelas tanpa bertanggung jawab untuk membersihkannya. Tapi salah satu temanku yang bernama Karin, justru ia malah melaporkan kejadian ini dengan menyalahkan Pak Iman, yaitu tukang kebun yang telah merusaknya. Alangkah terkejutnya Pak Iman saat semua guru dan siswa melihat kejadian tersebut dan menyalahkannya atas tindakan yang tidak ia perbuat. Rasanya aku ingin sekali membantu Pak Iman dengan menjelaskan bahwa aku dan teman-temanlah pelaku sebenarnya. Akan tetapi, rasa takutku jauh lebih besar sehingga dengan merasa bersalah, aku menyaksikan Pak Iman dimarahi hingga dipecat oleh pihak sekolah. Aku sedih karena perbuatanku, Pak Iman yang sangat baik hati itu harus kehilangan pekerjaannya. Sempat terlintas di pikiranku untuk menjelaskan kejadian sebenarnya pada pihak sekolah. Akan tetapi, teman-teman melarangku untuk melakukan itu.
Atas kejadian itu, aku merasa sangat bersalah karena tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang telah aku lakukan. Aku melihat semua tanaman-tanaman yang ada di sekolah dan merasa sangat sedih karena nanti pasti tidak ada yang bisa merawatnya lagi. Lalu, bagaimana sekolah akan terlihat asri dan terasa nyaman jika tidak ada tanaman yang hidup di sekitarnya? Benar saja, baru 3 hari Pak Iman pergi, tapi tanaman di sekolah sudah kering dan tidak ada lagi kesegaran yang dapat dirasakan saat sedang belajar maupun bermain di sekolah. Seketika aku dan teman-teman merasa sangat sedih dan mau mengakui semua kesalahan kami pada Pak Iman dan juga pihak sekolah. Saat kami mencoba jujur pada Ibu Wita sebagai wali kelas, beliau kaget dan sedikit kecewa karena kami tidak jujur dengan kejadian yang sebenarnya. Hingga waktu itu Pak Iman harus dipecat atas perbuatan yang tidak ia lakukan. Aku meminta maaf pada Ibu. Maafkan kami, Bu. Kami sangat menyesal. Kami tidak jujur karena takut dimarahi oleh pihak sekolah. Tapi tolong percayalah, Bu, kami tidak sengaja melakukan itu. Lalu Ibu Wita berkata, Ibu tidak marah karena hal itu, tapi Ibu kecewa kenapa kalian tidak jujur mengatakan itu. Kalian kan sudah Ibu ajarkan perilaku jujur dan tanggung jawab, tapi kenapa tidak bisa dilakukan? Lalu Karin pun berkata, maafkan saya, Bu. Tadinya teman-teman mau jujur pada Ibu, tapi saya kembali melarangnya karena takut akan dimarahi. Kemudian Ibu Wita berkata lagi, ya sudah, sekarang kalian jadikan pelajaran ini semua. Ibu dan pihak sekolah akan meminta maaf pada Pak Iman dan kalian juga harus ikut. Baik, Bu, ucapku. Setelah kejadian itu, Pak Iman kembali ke sekolah dan mendapatkan pekerjaannya. Ia sangat senang karena bisa kembali merawat kebun dan menjaga sekolah kami. Aku dan teman-teman pun meminta maaf pada Pak Iman dan berjanji tidak akan melakukan hal yang sama. Pak Iman hanya tersenyum sambil berkata, kalian adalah anak-anak yang baik. Sebetulnya, Bapak tahu bahwa kalian yang tidak sengaja merusak tanaman-tanaman itu. Bapak tidak menegur kalian karena Bapak ingin kalian lebih bertanggung jawab atas perbuatan yang telah kalian lakukan. Mungkin kalian masih belum paham mengapa kita harus merawat tanaman-tanaman itu. Nah, sekarang akan Bapak jelaskan ya. Tanaman itu sama dengan kita, sama-sama makhluk ciptaan Allah. Tapi kita adalah makhluk yang paling sempurna karena bisa melakukan segala hal atas anugerah Allah yang memberikan kita segala kemampuan sehingga bisa melakukan apa yang kita inginkan. Jadi, kalian harus lebih peka pada tanaman yang ada di sekitar kalian. Tidak ada yang melarang untuk memainkannya, tapi kalian tidak boleh merusaknya, karena tanaman itu sangat penting keberadaannya, sebab akan membuat lingkungan sekolah menjadi sejuk, asri, dan udara akan terasa nyaman. Mendengar perkataan Pak Iman, aku merasa sangat senang karena akhirnya masalah yang terjadi selama ini dapat terselesaikan. Itu pun membuat kami semua menjadi sadar akan pentingnya sikap jujur dan tanggung jawab sejak kecil. Karena itu dapat berdampak besar ketika kita sudah dewasa. Pak Iman adalah orang yang sangat baik dan bijaksana. Beliau mau memaafkan kesalahan kami dan memberitahu kami tentang sikap jujur dan tanggung jawab yang sangat penting untuk ditanamkan sejak kecil. Aku menjadi semakin senang karena di samping ibuku yang mau menemaniku dan tidak terlalu sibuk bekerja, aku juga bisa menjadi orang yang lebih baik, mau bertanggung jawab, dan bersikap jujur terhadap apapun yang telah aku lakukan. Teman-temanku juga merasakan hal yang sama. Mereka sekarang bisa menjadi anak yang lebih baik, bertanggung jawab, dan tidak semena-mena dalam berperilaku. Semua itu karena Pak Iman dan Ibu Wita yang telah mengajarkan kami arti bertanggung jawab.
Aku berjanji tidak akan pernah melupakan semua kejadian yang telah aku alami ini, dan aku akan terus berbuat baik serta selalu bersyukur atas apa yang telah aku dapatkan. Terima kasih Ibu, terima kasih Ayah, terima kasih sekolahku yang telah mengajarkan aku akan banyak hal. Ayah dan ibu yang telah mengajarkanku sikap mandiri, semangat, dan pantang menyerah, serta sekolahku yang banyak mengajarkan aku arti kehidupan yang sebenarnya, yaitu menjadi anak yang bisa bermanfaat bagi orang sekitar dan bertanggung jawab akan segala hal. Baik, cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.